Sequel 7 bertemu. Zain masih diam, hanyut dalam pemikirannya. Bang Jack, kalau hamilin anak gadis orang, apa yang Bang lakuin? Tanyanya. Kamu hamilin anak orang? Seru Jack kaget. Jangan deh, karirmu kamu lagi bagus. Tawaran film banyak, jangan aneh-aneh. Cerocosnya serius. Zain diam, tatapannya kosong menatap pemandangan indah perkotaan di depannya. Rumah mewahnya jadi semakin terasa dingin. Kedua orang tuanya masih marah, kini masalah baru muncul. Zain yakin Sheva hamil anaknya karena dulu Zain sempat muntah-muntah di pagi hari. Sering bermimpi soal anak. Dalam perhitungan bulan kandungannya pun sesuai. Zain, kamu nggak serius kan tanya soal itu? Kamu nggak hamilin anak gadis orang? Zain berbalik, membawa langkahnya melewati Jack dengan acuh. Zain sedang kusut. Sudah 1 minggu dari pertemuan hari itu dengan Sheva. Zain semakin terganggu. Zain tidak peduli, dia akan menemui Sheva setelah selesai film yang tengah dibintanginya. Zain tidak ingin terus terganggu. Dia memang brengsek, playboy, tapi dia bisa bertanggung jawab. Apalagi kali ini soal nyawa baru, bukan perkara hati yang harus dipertanggungjawabkan. Sudah banyak hati perempuan yang tersakiti. Dia tidak mampu bertanggung jawab pada semuanya. Zain, panggil Jack dengan merasakan cemas yang luar biasa. Jack menggeram rendah, mencoba menelan kekesalannya yang selama ini menumpuk karena ulah Zain. Skandal soal pacarannya dengan anak presiden belum selesai, dan sekarang masalah baru datang. Jack semakin meledak saat berita lain muncul. Soal Zain yang jalan-jalan dengan begitu mesra bersama artis perempuan senior di saat gosip pacaran dengan anak presiden masih hangat. Benar-benar playboy keparat, raung Jack dalam hati. Sheva memiringkan wajahnya, merasa penasaran dan juga bingung. Kenapa ada mobil yang dipakai artis sering terparkir di pinggir jalan selama beberapa hari ke belakang? Di dalam mobil, Zain tersenyum tipis saat kepala Sheva miring dengan ekspresi bingung. Dia terlihat lucu. Sheva memutuskan kembali menyapu dedaunan hingga detik berikutnya menunduk setengah membungkuk saat merasakan pergerakan tiba-tiba di perutnya. Aduh, ringisnya. Sheva terkesiap saat seseorang meraih bahu dan menegakkan tubuhnya. Sheva mengerjap, menatap laki-laki tinggi bertopi dan bermasker itu. Kenapa? Tanyanya terdengar khawatir. Sheva mengerjap lagi, dia menepis kedua tangan di bahunya lalu mundur perlahan. Siapa? Tanyanya dengan takut lalu detik berikutnya Sheva lari memasuki kosan. Zain menengus kesal saat semuanya soal jangan berlari diabaikan Sheva. Zain tersadar, tadi dia refleks turun dari mobil. Jangan sampai ada yang menangkap basah tindakan itu. Zain bergegas kembali ke mobil dengan menyiapkan kuping untuk menerima ocehan dan omelan manajernya, Jack. Hai, Zain menyapa aktor lain dengan ramah. Senyum mematikannya kini membias bibir. Jack memutar matanya jengah. Perasaan kemarin galau soal perempuan hamil itu dan sekarang mulai lagi dengan tebar pesona. Playboy. Udah lama di sini. Zain menatap wanita seumurannya itu dengan siap membius. Oh, lumayan. Balasnya dengan senyum yang Zain anggap sebuah sinyal penerimaan. Keduanya saling melempar pujian, godaan, dan berakhir dengan saling memberikan nomor ponsel dan saling follow di media sosial. Keadaan tempat syuting itu mulai ramai. Pemeran mulai datang dan berkumpul. Zain pun mulai serius melatih semua gerakan dan dialog. Zain mencoba menepis Sheva sesaat agar semua pekerjaannya cepat selesai. Zain menatap sekitarnya, mall yang cukup ramai, mungkin karena banyak artis yang sedang syuting, jadi mereka penasaran dan menonton. Zain melirik Jack yang sibuk menata jadwalnya di tab itu. Bang, toilet di mana? Tanyanya. Sheva menatap poster besar bergambar laki-laki tampan itu.
Seva tersenyum tipis, dia kenal siapa laki-laki itu. Geo, gumamnya pelan. Seva mengusap perutnya. Dia tidak mungkin bilang soal manusia di dalam perutnya. Seva tak ingin merusak pekerjaan Zain. Makanya dia tidak jujur pada Yamni. Gracia saat melihat Zain ada di televisi. Ayo, Yamni menepuk bahu Seva. Seva tersadar lalu mengikuti Yamni yang sibuk berbelanja. Seva hanya menemani, dia hanya ingin jalan-jalan. Aku mau pipis. Yamni celingukan, di sana mungkin. Ayo, ajaknya. Ayo Gracia mana? Tanya Seva saat sadar kalau Gracia tidak bersama mereka. Lagi nemuin kakaknya dulu, balas Yamni dengan berlari kecil. Keinginan pipisnya sudah tidak bisa ditahan. Seva berdiri di luar toilet tanpa ikut masuk dengan Yamni. Seva melirik satu bilik toilet yang bergerak. Seperti ada keributan. Seva perlahan mendekati dengan hati-hati. Suaranya seperti kenal. Suara Gracia. Gila, kalau Momi tahu, pasti mereka makin kecewa. Bentak Gracia. Seva mematung di belakang punggung lebar itu, mencoba mengintip Gracia. Gracia menoleh ke samping tempat Seva berada. Hei, kok di sini? Seru Gracia dengan amarah yang hilang entah kemana. Seva melirik artis perempuan yang terpojok itu. Pakaiannya berantakan, sebenarnya masalah apa yang mereka alami? Seva menahan nafasnya saat melihat laki-laki yang berbalik dan menatapnya kini. Keduanya sama-sama menegang. Seva bergetar, terlihat seperti ketahuan mencuri. Seva memeluk perutnya seolah menyembunyikannya. Gracia menautkan alisnya, jangan remehkan otak pintarnya. Gracia merasa curiga, apa Seva pernah bertemu abangnya. Gracia membolakan matanya, meraih lengan Zain, membuka lengan kemejanya dengan tergesa. Gracia menahan nafas, dia mengingat soal tato kupu-kupu yang bertuliskan Seva Mia. Nama kamu Seva apa? Desak Gracia dengan menarik Seva agar jauh dari jangkauan Zain. Hah? Aku Seva Mia, kenapa? Seva mengerja pelan, dia mulai tegang. Gracia menjauh melangkah, tangannya bergetar. Ditatapnya Zain yang berdiri menatap mereka tanpa bereaksi. Artis perempuan itu sudah tidak lagi di tempatnya. Zain menyuruhnya untuk pergi dan meyakinkan kalau semua tidak akan menjadi masalah karena Gracia adiknya. Geo bukan ayahnya kok. Polos Seva yang justru membuat Gracia semakin dipukul kenyataan. Gracia tidak bertanya atau menyinggung soal kehamilan Seva. Seva menggigit bibir, dia gelisah. Matanya berkaca-kaca. Reaksi Gracia dan Zain membuatnya takut. Seva tidak ingin menghancurkan pekerjaan Zain. Tidak ingin juga dipisahkan dengan Gracia. Seva duduk di lantai meminta untuk keduanya agar mengampuninya. Seva nggak akan bilang, Seva akan tutup mulut. Jangan marah, apalagi benci Seva, Cia. Zain melangkah, yang harusnya bersujud dan memohon itu dia. Karena semua masalah bersumber darinya. Zain tidak menolong Seva yang diusir, tidak ikut mengurus bayi di kandungannya. Berdiri, Zain terdengar marah, tidak suka dengan tindakan Seva. Geo, lirihnya. Zain berdesir, nama khusus yang keluar dari bibir si polos, membuat Zain semakin dipukuli rasa bersalah. Zain menatap Gracia, dia emang anak gue, Cia. Terserah mau bilang Momi atau siapapun, tegasnya. Seva menggeleng, dia tidak suka dengan kejujuran Zain. Enggak, manusia ini bukan punya Geo. Ditatapnya Gracia. Cia, jangan marah sama Seva. Lanjutnya dengan gelisah. Gracia berdecak, siapa yang marah sama kamu sih? Cia cuma kesel sama Bang Zain, kenapa enggak tanggung jawab? Kesalnya. Seva kembali menggeleng, Geo enggak salah, Seva yang mau diperawanin kok. Jelasnya dengan lugu.
Gracia berdecak. Dia tidak mengerti dengan jalan pikiran Sheva. Sheva mengerjap menatap Zain. Tapi kok tahu kalau manusia ini punya Geo? Tanyanya polos. Katanya bukan, tapi Sheva justru mengiyakan. Zain tidak merespon. Sudah cukup dengan kejutan hari ini. Zain sudah tidak peduli. Dia akan membawa Sheva tinggal di tempatnya. Zain lelah jika harus terus mengintip Sheva berjam-jam di seberang kosan.